Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah, maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudaraku, persetujuan Hawa dengan iblis yang disepakati oleh Adam, sang kepala umat manusia, telah menjadi jalan masuk bagi dosa untuk menguasai seluruh umat manusia. Sejak saat itu, manusia tidak dapat memilih apa yang baik, walaupun ia tahu apa yang baik, namun kejahatanlah yang selalu ia perbuat. Oleh karena itu, seluruh manusia harus mati, sebab upah dosa adalah maut. Shalom manusia Allah yang perkasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terpujilah untuk kasih setia-Nya. Dia sungguh hidup bagi kita semua. Mari teduhkan hatimu Bapak Ibu. Mari kita sama-sama renungkan betapa besar kasih setia Tuhan. Sehingga Bapa merelakan anaknya yang tunggal untuk menjadi keselamatan bagi seluruh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlintas untuk Kau tolak salib yang menantimu. Kau sungguh relakan darah-Mu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Dengan tubuh yang hancur, Kau berseru pada Bapa. Ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas untuk Kau tolak paku yang menusukmu.
untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah, betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah, betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu Tuhan, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah, betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Salib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah, betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan dengan segenap hatimu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Amin. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
hatimu, angkat suaramu, agungkan Dia, agungkan Dia. Dia Raja di atas segala raja. Dia yang telah menggantikan tempatmu. Dia yang telah memberi hidupnya bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau yang menghidupkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Kami tinggikan nama-Mu selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang besar. Haleluya. Ku bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Bab Yesus yang besar, Bab Yesus yang hidup. Haleluya. Dipermuliakan nama-Mu, diagungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku menyembah-Mu Yesus. Oh haleluya Tuhan, karya yang terbesar bagi kami, hidup-Mu yang Kau beri. Haleluya. 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 Betapa besar kasih setia-Mu Bapa-Ku. Haleluya. Syirikarayana syere. Kualarayana kasih karayana syere. Kualarayana kasih karayana masyere. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang besar, kasih sayang yang haleluya. Ku bersyukur, sungguh kami bangga punya Engkau. Haleluya, haleluya. Pujilah nama Yesus yang besar. Terima kasih Allah yang hidup. Pujilah nama-Mu ya Allahku. Karaya-rayana syiri bibi karaya. Betapa besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Renungkanlah betapa besar kasih Allah kepada kita. Berilah hidup-Mu hanya untuk Sang Penebus-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau katakan Tuhan, Engkaulah karya yang terbesar. Ini pujian kami naikkan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku
ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, syirikaya nama syirikanku, ku taparalaraya nama syirikata yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh memperingati hari kematian-Mu di kayu salib. Menggantikan kami, menebus kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Bapa apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, menebus dan memberikan hidup-Nya kepada kami, menjadi berdampak dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam pimpinan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, betapa mengagumkan karya kasih karunia Allah kepada kita orang berdosa ini. Sebab seluruh dosa yang tidak pernah diampuni atas nama keadilan Allah telah lunas dibayar Allah melalui korban sempurna Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sebab telah dikatakan kepada kita dalam Roma 5 ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. On a hill far away stood an old rugged cross.
cherish the old rugged cross. There my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Di bukit yang jauh nampak kayu salib, lambangku untuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku junjung
Roma 5 ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jika demikian, apa yang dapat kita katakan atas karya kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, selain daripada menerima dan tidak menyia-nyiakan pembenaran yang telah Allah berikan kepada kita melalui korban sempurna Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang dikasihinya. Kau selamatkan hidup
buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Allah yang hidup. Kami bersuka karena nama-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
Haleluya, haleluya. Mari bersorak-sorak bagi Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya to the Lamb. Haleluya, haleluya. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Sing hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Hallelujah. Shalom manusia Allah yang perkasa. Mari kita mempersiapkan diri kita diberkati oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita bersama-sama mendeklarasikan iman percaya kita. Kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru, sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah, sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur dalam peringatan peristiwa kematian-Mu 2000 tahun yang lampau Tuhan. Olehnya lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, biarlah seluruh kami bukan hanya sekedar memperingati,
kematian-Mu 2000 tahun yang lampau di kayu salib, demi untuk menebus setiap kami orang berdosa dari hutang dosa kami kepada Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus. Melainkan lebih daripada itu, kami juga boleh memperingati hari kematian kami terhadap dosa dan manusia lama kami, dan mengenakan karya hebat-Mu dalam hidup kami. Olehnya Roh Kudus, Engkau menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lampau, pada kenyataannya telah menjadi buah bibir sejarah sepanjang masa. Maksud saya adalah bahwa peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau telah dipercakapkan, telah diperbincangkan sedemikian rupa, bukan hanya oleh kita yang menerima kebenaran peristiwa hebat itu dalam berkat luar biasa yang dihasilkan dan diberikannya kepada setiap kita yang menerima kebenaran Tuhan Yesus Kristus dalam karya sempurnanya di kayu salib. Akan tetapi juga peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau telah juga diperbincangkan, bahkan diperdebatkan oleh mereka yang menolak kebenaran bahwa peristiwa kematian itu telah sungguh-sungguh terjadi di 2000 tahun yang lampau. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dua respon kelompok manusia yang saya katakan dalam pendahuluan barusan ini berkenaan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lampau bukanlah seperti satu koin dua sisi. Keberbedaan pendapat antara yang menerima peristiwa itu sebagai peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi dan kelompok yang menyangkali atau menolak bahwa peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Bukanlah semacam satu koin dua sisi yang maksudnya adalah ada dua pandangan yang berbeda. Namun kedua pandangan yang berbeda itu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi, tergantung caranya memandang saja. Itu pengertian tentang satu koin dua sisi. Akan tetapi perbedaan pendapat antara kelompok yang menerima, mengimani, meyakini kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lampau adalah sungguh-sungguh peristiwa yang terjadi. Dan kelompok yang menolak bahwa peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus itu adalah sebagai sebuah kebenaran. Bukanlah tentang saya benar, kamu benar. Sebab peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lampau hanya memberitakan tentang satu kebenaran penting, bahwasanya 2000 tahun yang lampau di Golgota, Yesus Kristus orang Nazaret telah disalibkan, mati dan bangkit untuk menebus manusia berdosa dari hutang dosanya kepada Allah. Namun saudara, penolakan oleh sekelompok orang
akan peristiwa maha penting ini bagi sejarah kehidupan manusia yang telah berdosa terjadi oleh karena ketidakmengertian mereka akan kebenaran firman Allah. Sehingga dengan didasarkan oleh perasaan yang terlanjur membenci atau memusuhi, mereka mendasarkan alasan atau dalih yang menolak akan peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib tanpa berdasarkan logika sehat, apalagi iman kepada Allah yang benar. Oleh karena itu, marilah kita melihat sejenak, mendengarkan sejenak berkaitan dengan dalih atau alasan-alasan yang telah dibuat oleh mereka yang menolak kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau. Alasan-alasan tersebut beberapa di antaranya berkata, yang pertama, bahwa berkaitan dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau, mereka berkata sebenarnya yang disalibkan itu bukan Yesus Kristus orang Nazaret, melainkan Simon orang Kirene. Saudara masih ingat Simon orang Kirene adalah dia yang secara tidak sengaja berjumpa dengan iring-iringan orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus sudah begitu tak berdaya dalam luka dan penderitaan yang luar biasa untuk memanggul salibnya, maka para serdadu memaksa memberhentikan Simon orang Kirene dan memaksa dia untuk menggantikan Tuhan Yesus Kristus memanggul salibnya sampai ke Golgota. Alasan kelompok yang menolak berkata bahwa yang disalib adalah Simon orang Kirene, bukan Yesus orang Nazaret. Alasan yang kedua, mereka mengatakan bahwa yang disalib adalah Barabas, si penjahat yang ketika dalam pengadilan Pilatus memberikan dua pribadi di hadapan seluruh masyarakat yang berkumpul di pengadilannya. Apakah memilih Yesus untuk dilepaskan atau memilih Barabas si penjahat besar ini untuk dilepaskan? Karena ini berkaitan dengan tradisi mereka. Ketika harus menjalani Paskah, mereka harus memilih untuk ketika ada dua orang yang akan dihukum, manakah yang akan dilepaskan? Dalam tradisi tersebut, maka serempak mereka berkata, lepaskan Barabas, salibkan Yesus, lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Itu yang terjadi. Kelompok yang menyangkali itu mengatakan bukan Yesus yang disalibkan, tapi Barabaslah yang disalibkan. Kemudian mereka juga berkata bahwa yang disalibkan adalah Yudas Iskariot, katanya. Mereka berpendapat atas alasan ini bahwa Allah yang mulia telah mengubah wajah Barabas, wajah Yudas. Mereka pun tak pasti siapa sebenarnya antara Barabas atau Yudas yang disalibkan. Yang jelas mereka berkata Allah mengubah wajah dua orang ini seperti wajah Yesus orang Nazaret. Untuk kemudian mereka disalibkan menggantikan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sementara Tuhan Yesus Kristus telah diangkat oleh Allah ke sorga. Pendapat yang berikutnya, mereka juga memiliki semacam dalih yang mengatakan bahwa yang disalib 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota bukanlah Yesus orang Nazaret, anak Allah yang hidup itu, melainkan saudaranya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena katanya
Ada persamaan wajah mereka, gaya mereka dan sebagainya. Sehingga prajurit salah menangkap dan salah menyalibkan. Kemudian dalil yang terakhir dikatakan bahwa memang yang disalibkan 2000 tahun yang lampau di Golgota adalah Yesus orang Nazaret. Namun dalam peristiwa penyaliban itu, Yesus Kristus orang Nazaret itu tidak sampai mati. Dia hanya pingsan saja. Paling tidak beberapa alasan-alasan yang saya sudah kemukakan barusan dari kelompok-kelompok mereka yang menyangkali peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib memperlihatkan kepada kita betapa mereka bertahan dalam ketidakmengertiannya ini untuk menyangkali peristiwa kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang paling memilukan dan memprihatinkan bagi kita adalah bahwa di balik penyangkalan bahwa Yesus Kristus pernah mati di kayu salib 2000 tahun yang lampau pun digunakan untuk menyangkali bahwa ia pernah bangkit 2000 tahun yang lampau 3 hari setelah penyalibannya. Kebenaran inti dari iman Kristen ini, kebenaran yang telah mengubah wajah dunia secara khusus dalam sejarah kehidupan manusia yang kelam hanya oleh karena dosa, telah disangkali oleh mereka dalam ketidakmengertiannya. Ini secara serentak memberitahukan kepada kita bahwa penyangkalan itu membuat kehidupan mereka tetap berada dalam kegelapan semata-mata. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, adalah sebuah ucapan syukur tak terhingga bagi kita yang dengan iman menerima kehidupan Allah, sehingga kita di dalam dunia ini kita bisa berjalan di dalam terang kebenaran, tak lagi di dalam kegelapan oleh karena dosa. Untuk itu atas nama kasih dan kebenaran Allah, kita menyatakan dan menjawab dalih atau alasan-alasan berkenaan dengan mereka yang telah menyangkali kematian sekaligus kebangkitan Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau. Yang pertama, ketika dikatakan bahwa Simon orang Kirene lah yang disalibkan, bukan Yesus dari Nazaret. Pertanyaannya, mungkinkah para pembenci Tuhan Yesus Kristus dan para serdadu-serdadu yang terlatih taat kepada tugas yang telah diembankannya, telah membelot dari perintah dan tugas yang harus mereka pertanggungjawabkan itu? Tentu saja ini tidak mungkin. Ataukah mereka telah tiba-tiba berbaik hati oleh karena melihat betapa Tuhan Yesus sudah tak berdaya secara fisik oleh karena penyiksaan luar biasa itu, sehingga dalam murah hatinya mereka melepaskan Tuhan Yesus dan mengambil Simon dari Kirene yang tidak tahu apa-apa untuk menggantikan Yesus orang Nazaret. Ini adalah merupakan satu hal yang mustahil terjadi.
Atau ketika mereka berkata, Barabas atau Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus Kristus itu, merekalah yang telah diubah wajahnya menjadi mirip seperti Tuhan Yesus. Sehingga merekalah yang disalib. Sementara Tuhan Yesus sendiri diangkat oleh Bapa ke sorga. Kalau ini terjadi, bayangkanlah. Ketika semua orang pada masa itu, dan ketika Alkitab menceritakan kepada kita pada masa kini, bahwa yang disalib adalah benar-benar Yesus orang Nazaret. Namun ketika ada orang yang mengatakan bahwa itu bukan Yesus, karena Allah telah mengubah wajah orang lain untuk menggantikan Yesus orang Nazaret. Bukankah kalau itu terjadi, Allah telah melakukan kebohongan publik? Allah telah menipu seluruh umat manusia, baik di masa itu maupun di masa kita sekarang ini. Hal demikian tidak akan pernah dilakukan oleh Allah yang maha suci, maha benar, maha agung, yang tidak mungkin bercampur dengan dosa atas alasan apapun. Bahkan saudara, ketika mereka menuduhkan kepada tuduhan ini bahwa Allah telah memalsukan wajah Tuhan Yesus dengan mengganti dengan wajah orang-orang yang bukan Tuhan Yesus Kristus. Kalau hal ini dipaksakan, tahukah kita bahwa Allah berarti menyangkali dirinya sendiri, menipu dirinya sendiri. Dia berbohong dengan dirinya sendiri. Sebab berkaitan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, Allah dalam firman-Nya yang disampaikan salah satunya oleh Nabi Yesaya 700-an tahun yang lampau sebelum Yesus datang ke dalam dunia, telah memberitahukan kepada umatnya bahwa kematian Yesus Mesias di kayu salib itu adalah merupakan keharusan, tidak boleh tidak. Berhubung lewat kematiannya lah Allah telah membuka jalan damai bagi manusia yang harusnya dihukum. Yesuslah yang menanggung seluruh kutuk dosa itu, hukuman dosa itu di kayu salib dan mematahkannya, supaya manusia yang berdosa dilepaskan dari belenggu kutuk maut kekal itu. Mari kita membuka Yesaya 53 ayat 9 berkaitan dengan nubuatan bahwa Mesias harus mati. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Apa yang telah dinubuatkan oleh Yesaya dalam pimpinan Roh Kudus tergenapi dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di Golgota. Kiri dan kanan adalah penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Dia yang tak berdosa itu. Jawaban atas nama kasih dan kebenaran Allah, atas alasan-alasan mereka yang menolak peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang mengatakan bahwa yang disalibkan adalah saudara Tuhan Yesus karena kemiripannya, sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mungkinkah kota kecil Yerusalem itu dengan serdadu yang begitu banyak dan serdadu yang memang sangat terlatih untuk melaksanakan tugas seperti itu, terjadi salah menangkap orang? Hanya karena gara-gara mukanya yang mirip? Saudaraku, Yerusalem itu kota kecil. Dan
Masih ingatkah kita yang memimpin kelompok serdadu, para imam, orang Farisi, mereka yang memusuhi Tuhan Yesus Kristus. Kelompok penangkap Yesus ini telah dikepalai oleh Yudas Iskariot. Maksudnya Yudas memimpin kelompok ini untuk menunjukkan itu Tuhan Yesus tuh yang itu. Yudas tidak mungkin salah menangkap dan mengenali Tuhan Yesus. Karena dia salah satu dari murid Tuhan Yesus. Mereka yang memusuhi Tuhan Yesus Kristus tahu ini masalah penting. Sehingga mereka telah mempersiapkan sebaik-baiknya. Menutup semua celah akan adanya kesalahan penangkapan atau apapun itu berkaitan untuk melaksanakan maksud jahatnya. Itulah sebabnya Matius 26 ayat 47 sampai dengan 50 memberitahukan kepada kita fakta kebenaran dari peristiwa penangkapan itu. Matius 26 ayat 47 dikatakan, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Yudas kasih tahu tanda ini kepada orang yang akan menangkap Tuhan Yesus. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. 49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. 50. Tetapi Yesus berkata kepada Yudas, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Sehingga tidak mungkin terjadi salah tangkap. Karena Yudaslah yang memimpin penangkapan itu. Menunjukkan bahwa itulah Yesus orang Nazaret yang harus kamu tangkap. Salah satu dari 12 muridnya. Mustahil dia salah menunjuk orang. Sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terlebih lagi ketika ada yang berpendapat bahwa memang Tuhan Yesus pernah disalib 2000 tahun yang lampau. Tapi dia tidak mati, dia hanya pingsan di kayu salib. Ini merupakan pendapat yang sungguh-sungguh tidak lahir dari logika yang sehat dalam berpikir. Sebab bayangkanlah yang terjadi di hari di mana Kristus harus mati itu. Tahukah kita bahwa beberapa belas jam non-stop, tak berhenti sedikit pun, Tuhan Yesus setelah dia ditangkap, dia menjalani serangkaian pengadilan tanpa berhenti beristirahat sedikit pun dan tanpa makan, tanpa minum. Belum pernah ada orang yang diperlakukan dalam sebuah kasus secara sedemikian. Pengadilannya dibuat secara sangat terburu-buru dan tergesa-gesa. Semacam sebuah pengadilan drama sandiwara saja. Sebab mereka sudah memiliki keputusannya tanpa mendengarkan pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Mereka menghadirkan saksi-saksi palsu yang memberatkan Yesus Kristus.
Mereka sudah tahu bahwa Yesus harus mati. Harus mati dengan cara apapun, harus mati. Oleh karena kebencian, para imam, ahli-ahli agama yang menghasut banyak orang. Dan kita semua tahu di belakang kebencian itu, mereka tidak mengerti dialah Allah yang menjadi manusia. Dialah penebus yang harus datang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Di balik ketidakmengertian itu, kita tahu iblis berdiri di belakang seluruh apa yang dilakukan oleh para pembenci Tuhan Yesus Kristus. Untuk membunuh Yesus di kayu salib. Pengadilan itu dibuat terburu-buru. Karena mereka sudah memiliki hasil dari pengadilan itu. Kematian secara sangat memalukan dan secara sangat sadis di kayu salib. Sementara di dalam pengadilan yang terus-menerus rally beruntun tanpa beristirahat sejenak pun. Di tengah-tengah pengadilan yang digelar untuk Yesus orang Nazaret. Kita sama-sama tahu. Dia mengalami begitu banyak penganiayaan secara sadis dan luar biasa. Bukan cuma dicaci maki, dihujat, diludahi. Namun juga dia dicambuk. Bukan dengan cambuk biasa. Menurut catatan sejarah, cambuk yang digunakan di dalam menghukum Tuhan Yesus Kristus adalah cambuk verberatio. Yaitu sebuah hukuman cambuk yang memang diasosiasikan sebagai hukuman mati. Maksudnya begini saudara, siapapun yang dicambuk lewat hukuman cambuk seperti itu, dalam kekuasaan orang-orang Romawi, maka mereka dipastikan atau hampir dipastikan tidak bisa melewati hukuman itu. Mereka pasti mati. Sebab di dalam penghukuman itu yang terdiri dari beberapa mata cambuk, ujungnya itu kayak besi baja tapi dikasih duri-duri. Prosesnya adalah Tuhan Yesus harus diikat tangannya di sebatang kayu yang sangat kuat. Kemudian para algojo kiri dan kanan mencambuk itu, mencambuknya bukan dengan perasaan kasih. Namanya algojo, dia bertugas menghabisi sesakit mungkin, itu lebih baik. Berarti penghukuman itu sukses. Itu yang terjadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hukum cambuk yang dialami Tuhan Yesus bukan hanya membuat tubuhnya lebam, bonyok, tetapi menyebabkan kulit dan dagingnya yang tertancap besi-besi baja itu ikut tercabut keluar, sehingga kita bisa membayangkan betapa luar biasanya sakit yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun itu masih belum selesai. Ada mahkota duri yang ditancapkan ke kepalanya dengan paksa. Masih juga belum selesai. Dia harus memanggul salibnya yang sedemikian berat. Dengan tubuh yang luka berlumuran darah, kepala yang mengucurkan darah. Menuju bukit Golgota. Maka di pertengahan jalan itu, Yesus tak sanggup lagi memanggul salibnya setelah beberapa kali jatuh. Maka Simon orang Kirene dipaksa untuk membantu memanggul salib Yesus Kristus sampai ke Golgota. Setelah di Golgota dia harus merentangkan tangannya untuk disalibkan. Ketika salib kemudian ditegakkan, saudara, tahukah kita paku yang tertancap pada tangannya dan kakinya, luka menganga di bagian tubuhnya,
sementara dia harus terdampak dengan gravitasi bumi waktu salib itu ditegakkan. Betapa setiap tarikan napasnya adalah penuh dengan kesengsaraan. Ditutup dengan tusukan tombak prajurit tepat di lambungnya. Masih mungkinkah dalam keadaan seperti itu Yesus hanya pingsan? Namun kalaupun orang masih ngotot mengatakan dia hanya pingsan, belum mati disalib. Tahu nggak saudara? Pernahkah kita bertanya, mengapakah dua penjahat di kiri dan kanan Tuhan Yesus dipatahkan kakinya? Ketika mereka diturunkan dari salib. Sebab itu berkaitan mereka harus merayakan Sabat sebagai hari perhentian. Sementara Tuhan Yesus tidak dipatahkan kakinya. Apakah alasannya? Itu karena dua penjahat itu masih hidup. Penderitaannya tidak sehebat Yesus orang Nazaret. Namun Tuhan Yesus sendiri tidak dipatahkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati. Sehingga dia tidak mungkin kabur kalau sekiranya dia diturunkan dari salib. Itu alasannya. Namun di atas segala-galanya, Allah tetap terpuji di atas segala-galanya. Terhadap penolakan dan penyangkalan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah dijawab Allah dengan satu cara jitu. Apa itu? Allah telah menjadikan mereka bukan hanya sebagai saksi dari kematian Tuhan Yesus Kristus, melainkan juga telah menjadikan mereka sebagai saksi dari kebangkitannya atas kematian itu. Sebagaimana yang telah dikatakan di dalam Markus 15 ayat 34 sampai dengan 40. Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita. 34. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberikan Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Pernyataan itu keluar dari mulut orang yang menyalibkannya. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Ketika dia melihat cara Yesus mati di kayu salib yang begitu luar biasa. Dia dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu telah menyaksikan Yesus Kristus memang sungguh-sungguh mati di kayu salib. Selanjutnya Allah menjadikan mereka yang menyalibkannya juga menjadi saksi dari kebangkitannya atas kematian di kayu salib itu.
Kita melihat di dalam Matius 28 ayat 2 dikatakan begini. Setelah Tuhan Yesus dikuburkan, kuburnya dijaga oleh para prajurit-prajurit Romawi atas permintaan para imam-imam, orang-orang Farisi dan mereka yang memusuhi Tuhan Yesus Kristus. Mereka mau supaya para serdaru itu berjaga di kubur Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pernah berkata selagi dia hidup bahwa dia akan bangkit 3 hari dari kematiannya. Mereka mau mematahkan perkataan itu dan mau memberitahukan kepada semua umat manusia bahwa ucapan Yesus orang Nazaret hanyalah kebohongan belaka. Maka orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus, para imam dan ahli-ahli Taurat telah menghadap kepada Pilatus dan meminta mereka memberikan izin sekaligus mengirimkan prajurit untuk berjaga di pintu kubur Tuhan Yesus Kristus. Dengan alasan siapa tahu nanti murid-muridnya datang pada waktu yang tidak terduga. Kemudian mereka mengambil, mencuri mayat Yesus orang Nazaret. Dan kemudian mereka berkata, Yesus sudah bangkit untuk menggenapi apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bayangkan, kubur itu bukan hanya dijaga, tapi dimeterai dalam meterai pemerintah Romawi yang resmi. Siapapun yang merusak meterai itu, mereka berhadapan dengan Romawi yang berkuasa pada saat itu. Ketika kubur Tuhan Yesus dijaga dan telah dimeteraikan atas nama pemerintah Romawi, lihatlah apa yang terjadi. Matius 28 ayat 2 mengatakan ini kepada kita. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Itu kubur Tuhan Yesus. 28 ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 28 ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu, serdadu-serdadu yang menjaga kubur itu, gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Mereka tak tahu apa yang harus dilakukan. Melihat peristiwa supranatural yang dikerjakan Allah di depan mata mereka, yang menyangkali Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah lewat kematian dan kebangkitannya. Sebab tidak ada seorang manusia pun yang sanggup bangkit dari matinya dan tidak mati-mati lagi selain Dia pemilik hidup itu, yaitu Allah itu sendiri. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau patutlah, benarlah untuk diterima dengan iman sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Namun ada yang jauh lebih penting untuk kita ketahui berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh terjadi 2000 tahun yang lampau, yaitu hasil dampak dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Apakah yang telah diakibatkan dari kematian dan dari kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya itu bagi kita yang percaya kepadanya? Ini menjadi hal yang luar biasa penting yang kita rayakan di setiap kali Jumat Agung dalam peristiwa mengenang kembali kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Apakah yang dihasilkan dari salib 2000 tahun yang lalu? Supaya kebenaran ini sungguh-sungguh menjadi kesadaran setiap kita yang menyerahkan diri untuk mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
atas pertanyaan itu, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki jaminan kepastian akan keterlepasan kita dari belenggu dosa, akan kebebasan kita dari penghukuman kekal Allah yang sama dengan kita diselamatkan di dalam korban sempurna Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan masih ada satu lagi yang penting bersamaan dengan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita bukan hanya sekedar diselamatkan, dilepaskan dari kuasa belenggu dosa, tapi kepada kita yang percaya kepada korban sempurna Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita telah dianugerahkan kehidupan Allah sendiri untuk tinggal di dalam kita lewat Roh Kudus-Nya, sehingga Anda dan saya dimampukan selagi tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini untuk bisa berjalan dan berkehidupan seperti Allah hidup. Amin. Seperti Allah hidup. Itulah dampak, itulah hasil sempurna dari iman kepada karya salib Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tepatlah yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dialami oleh kita, manusia berdosa yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian diselamatkan dari kutuk kuasa dosa itu, bukanlah merupakan perjuangan Anda dan saya secara mati-matian untuk bagaimana hidup benar seperti Allah. Bukan itu. Menjadi ciptaan baru di dalam Kristus bukan juga tentang apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi orang yang benar dan berkenan kepada Allah. Juga bukan. Sebab Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari kutuk dosa yang membelenggunya. Sebagaimana yang dikatakan Roma 3 ayat 10, 11 dan 23. Ayat 10 Roma pasal 3 dikatakan demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak dalam generasi manusia. Ayat 11 Roma pasal 3. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Anda bisa membaca keberadaan manusia berdosa di Roma pasal 3. Saya hanya mengambil beberapa bagian ayat saja. Kemudian ditutup dengan ayat 23 Roma pasal 3. Untuk memberitahukan betapa manusia setelah jatuh ke dalam dosa telah menjadi rusak total. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita sama sekali tidak mampu menyelamatkan diri dari belenggu dosa yang membuat kita hanya bisa berkata iya kepada dosa, tidak kepada kebenaran Allah. Oleh karena kodrat dosa ini mengalir di tubuh kita. Allah telah berinisiatif atas nama kasih-Nya. Lewat korban sempurna Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dia membuka tangannya lebar-lebar kepada setiap manusia yang berdosa. Ketika kita kembali pulang dan berkata, Tuhan ampuni saya. Aku percaya Engkaulah satu-satunya juru selamatku. Ketika kita memiliki hati yang seperti ini, maka karya Kristus yang kita akui menyelamatkan kita, memindahkan kita dari kehancuran, kematian,
kepada hidup yang kekal dan diberkati oleh Allah. Oleh karena itu, sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika dampak hasil dari iman kepada korban sempurna Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Oleh karena hidup Allah ada di dalam diri kita, maka mengenang, memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lampau, yang telah kita terima dengan iman, haruslah kita hidupi dengan cara mengambil kebenaran itu dan mengenakannya kepada kita. Maka di sanalah kekuatan, kuasa salib itu bekerja dalam diri kita, menuntun hari-hari hidup kita untuk bisa menikmati kehidupan yang terlepas dari dosa. Inilah yang telah menjadi maksud Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika sebelum Dia menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus kita, Dia telah berkata, tetelestai, sudah selesai. Persoalan dosa manusia diselesaikan Allah di dalam korban sempurna Kristus di kayu salib, supaya kita bisa hidup seperti Allah hidup, menjadi ciptaan baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami menyampaikan segala pujian, hormat, ucapan syukur tak terhingga kepadamu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk korban sempurnamu yang telah menyelamatkan kami, memberikan kehidupan baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu menguatkan setiap kami umat-Mu untuk terus setia mengenakan kebenaran ini dalam iman kepadamu. Sehingga kehidupan kami boleh sungguh-sungguh menyaksikan karya hebat dari kematian dan kebangkitan-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, atas dunia ini. Sehingga banyak orang diselamatkan dan mengenal-Mu, satu-satunya Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Mengenang dan mengingat karya Tuhan Yesus yang luar biasa buat kita semua. Baik, sebelum kita menerima roti dan cawan Tuhan, mari kita angkat pujian Nun di Bukit yang Jauh. Kita akan pujian ini bersama-sama dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya. Nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang untuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh, salib itu kujunjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku junjung penuh, haleluya. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat besar, menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menjadi penebusan buat kami, menjadi hidup buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkati perjamuan yang akan kami lakukan, mengenang dan mengingat kasih-Mu yang sangat besar. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bagikan roti dan anggur masing-masing kepada anggota keluarga. Mari kita angkat kembali pujian ini dari refnya, sebab salib itu kujunjung penuh. Salib itu kujunjung penuh, hingga tiba saat ajalku, hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh, salib itu kurangkul teguh, dan mahkota telah milikku. Mari kita angkat roti dan anggur di atas kepala kita. Di tangan kami masing-masing ada roti dan anggur, ya Bapa yang mulia, yang menuju kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus yang terpecah dan tertumpah karena kami dan untuk kami. Olehnya Bapa kuduskan, berkati sehingga ketika kami makan dan minum dalam iman, anugerah-Mu limpah atas kami. Olehnya turunlah berkat dari Bapa. Di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, atas roti dan anggur ini menjadi alat anugerah di tangan-Mu, menjadi berkat buat kami semua. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita makan dan minum, ikuti saya ucapkan pengakuan iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan untuk penebusan, pengampunan dosa-dosa saya. Saya percaya oleh korban Yesus, manusia lama saya telah turut disalibkan, kuasa dosa telah dihancurkan. Aku percaya oleh korban Yesus, aku telah menerima hidup kekal, hidup Allah, hidup Kristus, untuk mengabdi kepada Allah selama-lamanya. Aku percaya oleh korban Yesus, aku menjadi milik Allah untuk memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu. Amin. Angkat roti di atas kepala kita, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan susu, Tuhan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan karena kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Haleluya. Glory, 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 haleluya.
Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, besar kasih setia-Mu. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalmu. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota milikku. Mari kita berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kurang sehat hari ini, taruhlah tangan-Mu di bagian yang sakit dan terimalah kesembuhan-Mu di dalam iman. Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan diri-Mu, Engkau korbankan segalanya karena kami dan untuk kami. Terima kasih, terima kasih. Sehingga anugerah-Mu yang Engkau berikan buat kami tidak menjadi sia-sia. Karena kami menghargai dan kami menerima sepenuhnya karya-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau menanggung sakit penyakit kami di atas kayu salib. Terima kasih. Olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, tinggalkan umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua roh yang menyebabkan sakit penyakit dan kelemahan, tinggalkan tubuh Kristus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh dan jadilah sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kesembuhan-Mu dan bersyukurlah. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang limpah buat kami. Sekarang ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu atas kami semua. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun memenuhi kita semua. Sungguh roh-Mu dikuatkan, jiwa-Mu disegarkan, jiwa-Mu diteguhkan, tubuh-Mu disehatkan, rumah tangga-Mu diberkati, dilimpahi dengan sejahtera dan sukacita. Pekerjaan-Mu dilipat gandakan, studi-Mu diberkati. Dimanapun Engkau melangkah, Engkaulah pewarta kasih Allah yang besar di dalam Kristus Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk manusia. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus begitu besar mengorbankan dirinya buat kita. Dia serahkan nyawanya. Untuk itu pastikan setiap diri kita tidak membuat menjadi sia-sia anugerah Tuhan yang besar ini. Pegang teguh firman-Nya, hidup oleh firman-Nya. Maka kamu akan mendapati hasilnya sama seperti ketika Tuhan mengorbankan dirinya. Dan Bapa dipermuliakan. Dan banyak orang diberkati ketika mereka bertemu dengan kita. Menerima berita yang kita sampaikan. Tetap setia kepada firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin. Amin.